Oke, halo semuanya. Kembali lagi di acara ngobrol-ngobrol santai bersama Onchen Talks di episode keberapa? Kedua. Yoi. Dan sekarang kita lagi ngumpulin nih teman-teman dari batch 1 sampai batch 5 para alumni Bootcamp Dev Web 3 Jogja. Tepuk tangan buat Ya, Oke, sebelum itu yang dari batch 1 yang mana nih? Sudah kayak raja ya, cuma batch 1 ya, pionir ya. Yang batch 5 dulu, siapa yang batch 5? Oh, di situ. Wes, 1 dan akhir berarti ini yang pertengahan ya. Iya. Oke, kita nanti kenalan dulu lah ya sama teman-teman yang ada di sini. Iya. Oke, mungkin kita belum kenalan. Oh iya, kita kenal dulu. Iya, bagi teman-teman yang belum tahu, ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, namaku Titus Nurmagomedov. Oke. Sementara aku Noval Satoru. Tangannya gimana tangannya? Apa? Tanganmu yang gini loh. Oh iya. Ini bos. Iya. Ya, mesti garing mas. Ya, Langsung kita kenal aja sama langsung kita kenal aja sama teman-teman dari alumni batch 1 sampai batch 5 ini. Oke. Dari batch 1 dulu. Batch 1 dulu. Iya. Langsung aja bosku. Mas, silakan mas. Oke, kenalin teman-teman, aku Akbar Wijaya. Aku dari program Dev di Jogja batch 1. Ya. Terus aku sebelum ikut bootcamp aku juga seorang developer. Karena punya skill dev, jadi ya ikutlah tipis-tipis ke bootcamp dev batch 1 waktu itu. Oke. Langsung geser ke batch berapa? Batch 2. Batch 2 ya. Batch 2 dulu. Batch 5 nanti. Iya, batch 5 kok. Sabar dulu abangku. Iya. Ade. Iya, Ade. Ade 5. Ade. Oke guys, kenalin aku Wisnu, aku dari Bootcamp Dev Web 3 Jogja batch 2. Iya. Tak kelihatan sih. Lanjut. Sebelumnya juga udah jadi developer, masih junior itu 1 tahun, terus join Bootcamp Dev Web 3 Jogja. Oke, yang batch 3 mana nih? Wes, ready di tengah sendiri. Ngomong mas. Ngomong. Halo guys, kenalin nama aku Wildan. Jadi aku nih bukan peserta sih, alumni Bootcamp batch 3. Iya. Sebelumnya juga udah ada skill ngoding di bidang web juga. Oke. Nanti cepat ya. Sangat cepat. Lanjut. Cepat. Cepat. Batch 4 siapa nih? Wes. Nongolin dulu depan kamera nih. Wes. Kelihatan muka gantengmu mas. Benar. Kamu itu. Oke. Monggo Mas. Halo guys, nama saya Fikri, saya alumni batch 4 Bootcamp Dev Web 3 Jogja. Iya. Saya sebelumnya ya developer juga, tapi di bidang ERP. Oke. Apa tuh ERP? Enterprise Resource Plan. Oh iya. Kebetulan kita bukan dev mas, jadi nggak tahu. Iya. Ini udah kelas berat soalnya. Iya, Kita akan kulik itu nanti. Iya. Sekarang yang adik tingkat Iya, paling junior. Ya paling junior. Langsung aja bosku. Oke, siap. Oke. Perkenalkan, Oke. aku Mani dari adik-adik semuanya ini Iya. dari Bootcamp batch 5 Dev Web 3 Jogja. Sebelumnya ini saya dari Cloud Engineering gitu. AWS. Code engineer. Oke. Ini ya Studi independen. adiknya Mbak Rara ya, Hujan itu ya, tentang code engineering ya. Oh iya. Iya. Iyain lagi. Wah, ya Allah. Berarti kamu yang bikin Jogja kemarin hujan lebat itu. Iya, ada badai atau nggak suka sama orang nanti bisa telepon kamu ini berarti Mas. Oke. Iya. Oke ya. Jadi apa namanya di podcast ini tuh kita mau ngulik-ngulik Mas. Jadi proses perjalanan panjang kalian itu seperti apa sih mengikuti Bootcamp Dev Web 3 Jogja ya nggak sih? Soalnya kan ya yang kita tahu itu kan Dev Web 3 Jogja kemarin sudah dibahas di podcast yang sebelumnya episode 1 pertama, betul. Benar, karena udah jalan 1 tahun. Nah kita mau lihat track record dari alumni. Yes, dari batch 1 sampai batch 5 sekarang mereka ngapain aja kita kulik. Kita kuliti. Iya. Oke. Tapi aku mau gini, tadi mungkin udah spill ini pengalaman mereka kemarin. Iya. Jadi mungkin bisa dikasih cerita agak panjangnya. Benar. Mungkin aku mau nanya nih ke Mas Akbar.
Ya mungkin Mas Akbar dulu developer ya. Tapi bisa dikasih tahu nggak Mas, sekarang tuh kesibukannya dulu sebelum di batch 1 itu kesibukannya dari developer apa? Terus juga apakah masih kuliah atau udah masuk dunia profesional kayak gitu? Bisa diceritain? Oke, menarik ya, mau mengulik masa lalu saya ini. Jadi sebelumnya ikut bootcamp batch 1 itu aku pribadi adalah developer ya. Nah, tapi apa lengkapnya itu spesifiknya ke arah AI engineer gitu. Jadi aku 4 tahun di bagian AI di salah satu perusahaan di Jogja juga yang lumayan cukup terkenal. Terus waktu itu ya aku main kripto, cuman sekedar beli aja, ngehold dicek gitu kan. Nah cuman seiring berjalannya waktu tuh ketemu sama the one and only Mas Yan gitu kan. Nah terus diajak lah, ayolah kita belajar Web3 aja gitu biar nambah skillnya gitu kan. Ya udah dengan kesadaran penuh gitu kan. Kayaknya Mas Yan kan dulu kan sempat ceritakan gajinya kan wow gitu kan. Nah terus karena Web3 ini keren nih, ya udah ikut kan. Ya sampai situ sih paling sih. Terus lanjut sampai hari ini gitu ya? Sampai hari ini ya lumayan lah. Lumayan, oke. Berarti the one and only batch 1 itu dulu tuh Mas Yan ya, mau jadi pionir buat menggerakkan ya Mas Yan. Kalau boleh tahu ketemunya di mana dan lagi kenapa kok bisa ketemu Mas Yan itu dulu awalnya gimana tuh Mas? Oh gini, jadi karena dulu itu ada satu komunitas di Jogja ya, yang kumpul-kumpul gitulah ya. Terus waktu itu kita ngumpul sama Mas Yan, beliau menjelaskan terkait DeFi dan sebagainya. Kemudian ternyata beliau tahu kalau beberapa orang anggota yang kumpul-kumpul itu tadi, ternyata dia memiliki background dev juga, beberapa orang gitu kan. Nah kemudian waktu itu terus ya udahlah kita belajar aja. Jadi memang awalnya itu ketemu waktu di kumpulan offline itu tadi. Oke. Berarti memang dari awal tuh memang track recordnya developer dan memang yang dikejar adalah ngedev di Web3 ya berarti penasaran. Iya. Kalau balik ke belakang lagi itu sebenarnya aku tuh udah amazed sama teknologinya Bitcoin Mas. Jadi aku udah baca white paper-nya Bitcoin, terus kemudian wah ini life changing nih gitu kan. Life changing ini bakal suatu saat nanti bakal booming ini. Entah kapan tapi bakal booming. Terus aku mulai kulik-kulik nih teknologinya, terus akhirnya baru ketemu seriusnya beberapa tahun belakangan ini gitu. Siap. Berarti emang nggak bisa dipungkiri kalau Bitcoin memang pionir ini ya. Kalau aku baca-baca sih sebenarnya Bitcoin bukan pertama kali Mas menggunakan teknologi blockchain. Cuman memang waktu itu yang bikin booming teknologi blockchain itu ya Bitcoin itu sendiri. Karena manfaat finansialnya yang peer-to-peer tanpa perantara pihak ketiga. Itu teman-teman pengantar singkat Bitcoin dari Mas Akbar, OG-nya ya. Kalau misalnya ada yang salah, correct me if I wrong ya guys. Enggak, semua benar kok. Iya, di podcast ini semua kita benarkan. Lanjut geser. Ke batch 2. Iya. Siapa nih? Wayangnya tampil. Iya. Ceritakan Mas, kamu dulu awal ketemu Mas Yan terus bisa sampai terdampar di batch 2 tuh gimana cerita? Jadi awal mulanya dulu tuh aku tuh lagi menjalani masa PKL. Dari SMK menjalani masa PKL di Jogja. Nah kebetulan waktu itu juga ada kesempatan sekantor juga sama Mas Akbar. Jadi aku dikasih tahu di Jogja tuh ada acara kayak gini. Dari satu komunitas itu tadi. Ikut join gitu. Cuman waktu itu belum yang aktif banget. Cuman kadang ada event join. Nah terus setelah itu kan aku tuh tahu grup Dev Web3 Jogja. Itu tuh waktu itu ada pas ada event, aku dikasih tahu sama Mas Irfan namanya. Ada grup ini Dev Web3 Jogja. Nah pas aku join Telegram itu tuh aku inget banget masih 16 orang ya. 16 orang. Setahu aku sekarang Dev itu udah 3.000 Mas kalau belum hampir. 3.000 orang. 16 orang. Itu pas masih 16 orang. Nah di situ tuh
Pas awal banget batch 1 itu mau mulai. Aku udah join itu, udah ngikutin. Tapi pas batch 1 itu belum ada keberanian dan juga masih ada kendala di device. Jadi akhirnya aku belum join di batch 1 nih. Tapi aku udah ngeliat tuh batch 1 itu tuh kayak wah ini keren-keren banget ini. Orang-orang yang aku lihat tuh jago-jago, Masian dan lain-lain semua tuh pada belajar ini. Menurutku kalau misal orang yang udah jago-jago pada belajar ini, ya ini bakal jadi sesuatu gitu. Simpel kalau misal kita ngikutin smart money, nah ini kita ngikutin smart dev. Jago ini masuk ke sini, oh ya udah berarti aku waktu itu langsung set, oke suatu saat aku harus ikut DFT juga. Selanjutnya akhirnya ada kesempatan batch 2 akhirnya bisa ikut dan ya udah terus belajar banyak gitu. Sebenarnya belajar banyak malah bukan di bootcamp memang. Karena itu kan setelah aku PKS tahun, aku awal mula kerja itu batch 2 start di bulan November. Pertemuan pertama batch 2 itu tuh 31 Oktober 2024. Kemarin aku baru buka lagi soalnya. Nah, itu aku buka terus tak lihat-lihat, oh ya, nah dulu tuh aku ada kendala gini, kantorku tuh masih 6 hari kerja, masih sampai hari Sabtu. Nah, bootcamp DFT Jogja yang Masian ini batch 2 tuh bukan kayak sekarang yang 2 hari Sabtu Minggu. Dulu tuh masih banyak Sabtu tok. Jadi banyak keskipe. Dan dari situ aku ya hampir bisa dibilang aku nggak dapat apa-apa dari itu. Tapi bagusnya DFT Jogja itu nggak cuma di bootcamp tapi di komunitasnya juga. Aku belajar banyak dari komunitas, banyak tanya sama yang kemarin udah sempet Onchen Talks episode pertama, Mas Alek, Mas Goza, Mas Fajar, Mas Rosid, terus batch 1 Mas Akbar dan yang lain semua tuh pada tak tanyain ini gimana caranya gimana dan mereka tuh sangat open buat ngasih tahu berbagi pengetahuan itu. Nah jadinya aku belajar dari situ dan akhirnya bisa sampai sekarang. Ngeri banget. Komplit ceritanya. Iya, berarti emang apa namanya? Sayangnya kamu di batch 1 itu ibaratnya belum dapat motivasi dari Mas Akbar. Mas Akbar berarti kan apa namanya? Di awal belum beritahu dirimu ya kan. Belum tahu nih rekannya ya kan. Nanti udah tahu langsung tembak jadi. Masih TTA. Iya TTA. Oke. Langsung aja kita beralih ke Batch 3. batch 3. Sebentar, aku mau info dulu teman-teman, itu udah ada minum, kalau misalnya kalah langsung diminum aja ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Oke, gantian kamu Mas. Batch 3, gimana awal ceritamu dulu ketemu batch 3 dan ya ketemu Masian dulu lah. Ceritanya dulu gimana kok tiba-tiba ada makhluk bernama kamu Mas Wildan masuk ke batch 3 kayak gitu. Itu berarti setahun lalu ya? Tahun lalu. Kapan kalau bisa diingat? Mungkin pertengahan bulan Januari ya, itu tuh kan habis studi independen tuh, nggak tahu mau ngapain, ya udah tanya ke teman ini ada kegiatan yang bermanfaat nggak gitu. Nah itu langsung dikasih link Telegram, ini join. Ini apa? Ya udah kamu join dulu aja. Ya udah kamu join dulu aja. Nah kok? Disitulah baru dijelasin. Bitcoin itu apa, terus Web3 itu apa, baru dijelasin kayak gitu. Nah dari situ awal fondasinya, terus ikut bootcamp. Nah di situ baru ketemu sama Mas Yan. Nah di situ kita dijelasin apa DeFi sampai mentok gitu. DeFi sampai mentok. Sorry Mas, itu masih ingat nggak pas di grup itu ada berapa orang waktu itu kan 16 orang ya ini ya. Berapa ya? Kayaknya sekitar 100 tuh, nggak tahu ada nggak itu. 100 nggak tahu. Masih OG tetap. Masih OG ya. Karena udah 3.000 soalnya. Udah di bawah 100 OG. Iya. Lanjut Mas. Lanjut. Dari yang dulunya tuh mahasiswa biasa, tiba-tiba nyemplung di Web3. Apaan Web3? Nah dari bootcamp itu lah kita diajarin smart contract, DeFi. Nah apalagi ya? Nggak ingat. Udah nggak ingat, udah setahun. Ilmunya udah kejauhan sekarang. Masa lalu udah berat. Apa namanya, narasinya juga berubah-ubah. Udah berubah-ubah, bener banget. Narasinya Web3 itu cepat banget berubahnya. So harus cepat ini apa namanya update gitu. Betul. Pantengin Twitter, pantengin DFT Jogja. Itu juga teman-teman bisa diskusi di dalam grup telenya DFT Jogja.
Oke. Sekarang lanjut geser dulu. Iya, Mas Ganteng udah nungguin dari tadi. Ini kok gua belum ya gitu ya. Banget gitu. Monggo. Ekspresinya gini. Gitu. Oke. Monggo Mas. Ya, saya kan seharian ya sebagai developer lah dan juga remote kan. Udah masuk terjun di dunia profesional selama kurang lebih 5 tahun lebih gitu kan. Terus juga ada teman saya juga ngasih tahu Fit, ayo ikutan join ini gitu kan. Dia juga jauh-jauh gitu kan. Dia nggak tinggal di Jogja gitu. Oh. Nah, terus ngajakin saya, terus juga udah aku daftar dan juga sebelum jauh ada info ini juga udah tertarik gitu. Cuman bingung aja gitu mau belajar dari mana, startnya itu dari mana gitu. Dan juga ya agak sedikit takut memulai, takut dari mana nih, atau takut scam atau apa gitu. Seperti pada umumnya, Mas. Iya. Terus yaudah join, terus ada seleksi juga gitu kan. Ya untungnya alhamdulillahnya masuk gitu. Masuk. Terus juga ya selama bootcamp itu juga diajarin engine-nya apa aja, terus konsep di DeFi itu seperti apa segala macam, dan nanti di masa depannya gitu kan, nanti seperti apa kayak gitu sih. Iya, oke. Tapi sampai saat ini masih kayak mendalami atau mungkin masih ngulik-ngulik DeFi nggak Mas sembari, kan masih di kerjaan sekarang atau gimana? Oh masih di kerjaan sekarang gitu kan. Dan juga ya saya sempetin belajar juga yang lain, ikut hackathon juga, terus ikut yang ngulik-ngulik engine yang lain gitu, kayak yang Pak Ian itu kan ngomong RWA gitu kan. Iya. Nah saya juga udah mulai belajar lagi tentang RWA itu sebenarnya seperti apa sih. Oke. Jadi tidak terbatas di kalangan mahasiswa aja teman-teman. Sampai Mas Fikri yang udah profesional pun masih ngulik-ngulik tentang Web3. Kalau saya udah enterprise ya sini ya. Berarti RWA ini ya, berarti kan dari DeFi sekarang RWA itu kalau dari Mas Fikri shiftingnya panjang gitu atau enggak? Lebih ke ada kesempatan udah ambil aja. Ya udah ambil dulu ya. Coba dulu ya. Masalah berhasil atau gagal ya urusan nanti lah. Jiwa degen. Iya, veteran Web3. Iya. Kalau boleh tahu waktu awal join grup Web3 Jogja, waktu batch 4 ada berapa orang? Ini masih ratusan deh kalau nggak salah. Masih ratusan. Enggak ingat angka depannya berapa itu, enggak ingat. 500 600? Enggak sampai lah. Enggak sampai. Masih OG. Kita anggaplah 300-an ya. Iya. Ngeri. Sekarang udah 10 kali lipat ya teman-teman. Ya, soalnya kalau ya OG sih. Iya. Kalau kita sebelum Web3 terbentuk udah nongol. Iya. Kamera ini. Super God OG. Oke, sekarang kita beralih ini. Geser ke ini ya. Junior. Adik tingkat. Iya, adik tingkat. Adik tingkat dari Mas Fresh baru lahir. Fresh. Oke, monggo silakan. Ceritakan. Sebelumnya saya ya mahasiswa biasa, kemudian ditawarin sama teman, nih mau nggak nih join bootcamp Web3? Loh, syaratnya apa? Coding. Aku nggak bisa coding. Ya udah ikut aja. Oke, siap gitu. Terus kemudian ikut di bootcamp batch 5. Di situ ya Mas Akbar yang ngajar sebagai smart contract gitu. Berarti Mas Akbar tuh udah ngajar tentormu. Iya, mentor saya. Dari awalnya batch 1-nya sebagai siswa atau murid. Iya. Turunnya ke kamu sekarang. Iya. Sekarang dosenmu. Iya. Kamu duduk di sebelah dosen sekarang. Iya. Kurang tahun doang loh ini loh. Tahun doang jadi dosen. Nggak lihat poster saya gini. Terus tapi ini nanti nggak ada poster. Tampil ya diedit. Oke. Nah, berarti kan tadi kamu bilang ya, Mas Akbar gitu kan. Mas Akbar itu batch 1. Berarti apakah yang mentor waktu itu Mas Akbar aja atau siapa aja nih mentor? Beberapa, ada Mas Akbar, Mas Wisnu juga.
Kamu mentor. Iya. Ini audio-audio semua udah mentor-mentor semua Mas ya. Iya. 1 tahun doang ya Bos ya. Nggak terasa banget. Enggak terasa banget. Oke. Nah, Terus lanjut siapa lagi mentornya? Mas Guza, Mas Goza ya. Mas Tara, Tara. Brilian, Singgih. Singgih Brilian Tara. Singgih Sopon. Brilian Tara. Ya, oke. Ngeri. Setahun doang ya Pak ya. Iya, Ngeri. Tapi kamu mendapatkan apa ya? Cukup ilmu lah ya dari mereka. cukup. Banyak Ya, inovasi di situ. banyak inovasi. Banyak di situ. inovasinya. Mengerikan. 5 minggu di papras, kalau bahasa Jawanya di papras entek. Maksudnya di papras, apa ya istilahnya? Bukan maksudnya jika penonton sih bakal maksudnya dikasih ilmu yang maksudnya teng Ya, gitu. teng gitu. Oke, teng. Canda tali gajina. Gitu. Di papras. Iya. Kira masuk Ya, kuliah. enggak apa. Masuk Clipper ya? Iya, masuk Clipper ya. Dari Jogja tuh dunia ini Iya. global ya kan. Sorry Mas Manik, Oke. ingat gak waktu kamu awal daftar bootcamp batch 5 tuh ada berapa orang di grup DevFabri Jogja? Yang tele ya, Yang Iya, yang tele. 3.000-an. Enggak. Itu yang sekarang. Itu sekarang itu. Waktu kamu masuk. Iya. Ada Aduh, berapa? Lupa. Lupa. 1000-an ada nggak? Ada. Ada. 2000 ada. Ada 2.000. Ada. 2000 ada. Berarti kurang uji. Iya, dia emang junior. Iya. Baru lahir. Tapi dia dari 2000 orang, 3000 orang yang terpilih itu dia. Iya. Ikut batch 5. Iya. Makanya udah kita soundingin di grup batch 5 terbuka, batch 5 segera daftar. Tapi ya itu yang Iya. terpilih adalah Mas Iya. Manik dari hampir 200 pendaftar ya. Tom? Betul. Ya, gitu. Ini saingannya emang ngeri ya Mas Manik ini. Ini saya nggak berawit loh guys ya. Ya, kamu siap ngajar ya besok ya? Siap. 10. Siap. ya. Siap. Siap Oke. ngajar. Oke. Lalu Apa nih? ini apa namanya? Kita motivasi lah ya. Dari sekarang dari yang belakang dulu. Iya, gantian. Ya. Motivasimu. Motivasimu. Untuk ikut bootcamp Web3. Iya. Web3 Kemarin Jogja. waktu daftar itu dengan keyakinan penuh apa istilahnya ingsun apa sing kae? Niat ingsun. Niat ingsun. Nah, Nah, Niat ingsun. Ya. Sebelumnya kan sudah ikut workshop, Ya. mentornya juga dari DevWeb3 Jogja. Oke. Nah, di situ sudah ada basicnya lah, istilah-istilahnya, logiknya sudah tahu. Dan di situ Oh. saya ini kan outputnya sebenarnya dari DevWeb3 Jogja ini gaji dolar $1 oke. tinggal di Jogja. tinggal di Jogja. Oke ya. Satu lagi kerja koloran. Iya. Ya, Mas Akbar itu baru pulang kerja itu. Iya. Padahal kerjanya di kamar. Kerja di kamar. Jadi sipil. Oke. Berarti awal itu emang sudah tahu. Ya, Belajar sudah tahu. otodidak. Ya, bareng-bareng sih, bareng-bareng kan workshop. Oh, workshop. Oke. Ada workshop sebelumnya. Oke, udah ada workshop dulu. Ya, ada ya workshop. kan. Oke. Terus dengan bekal Dengan ilmu itu, kesadaran penuh kesadaran penuh. ikut bootcamp DevWeb3 Jogja batch 5. Batch 5. Lima. Iya. Siap. Siap. Oke, Geser ke bawah. Mas. boleh saya Fikri. ke Mas Fikri. Motivasi ya. Iya, Mas Mika. Mika Kalau langsung. Ulang ini. Kalau motivasi ikut bootcamp itu ya satu ya nambah networking lah. Oke. Oke. Terus yang kedua waktu itu batch 4 itu yang ngajar Pak Ian gitu. Oke. Saya pernah di video TikTok gitu kan. Intinya kalau misalnya di Jogja itu kalau ingin belajar Web3 itu ada Pak Ian gitu. Pak Ian yang intinya Pak Ian sendiri udah punya nama lah Oke. di komunitas Web3 Indonesia gitu. Yes. Oke. Terus, ya itu salah satu privilege saya sebagai orang Jogja kan. Berarti sempat menjadikan Pak Ian sebagai role model. Bahkan sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang. Sampai Ngeri sekarang. banget. Saya ngikutin sosmednya Pak Ian. Iya. Ya, Mas Ian monggo di fallback. Ya, mau di kontak ini. Iya. Ini fans sejati ini. Oke. Kamu. Boleh. Monggo bergeser ya. Iya. Kenapa tertarik dengan Web3 dan motivasi join bootcamp itu apa Bang Wildan? Karena Ya. teman saya dapat dolar. Dolar ya. Dolar. Motivasi utama adalah dolar. Iya. Oke. Boleh dijelasin tuh gimana tuh? Kan teman saya
Pertama ya ikut bootcamp dia batch 1. Nah, selang berapa bulan itu kok duitnya banyak gitu. Duitnya dari mana gitu. Oke. Dari situlah adrenalin saya. Adrenalin ya, oke ya. Banyak dalam bentuk dolar lagi, oke kan. Oke. Apalagi dia cuma di kosan ya. Ngapain? Oke. Jadi motivasi terkuat itu bukan karena orang jauh malahnya, tapi malah melihat teman sendiri. Ya, dari orang yang terdekat. Oke. Kamu melihat dia ganti HP, ganti MacBook itu, pacu semangatnya. Iya lah. Lu kok tahu ganti MacBook segala macam? Ya kan aku nebak-nebak aja. Cuma nebak-nebak guys. Aku nggak tahu orangnya siapa. Maksudnya cuma kira-kira aja. Maksudnya ketika orang dapat duit banyak kan ganti MacBook. Oh iya. HP. Upgrade device. Upgrade device ya. Benar. Device. Berarti pacu. Pacu. Oke. Dan kamu udah merasakan apa yang dirasakan temenmu belum? Sebagian Sebagian besar berarti. Nanggung banget. Nanggung banget gitu ya. Sebagian besar apa sebagian kecil? Tengah-tengah lah. Oke, tengah-tengah ya guys ya. Setengahnya. Yang penting tuh ganti device, kita beli Mac. Sudah tercapai ya. Itu udah setengahnya itu berarti ya. Ini MacBook udah setengahnya. Oke. Oke, boleh Mas Wisnu Pratama. Ya, motivasimu yang membuat kamu pengen join batch 2 akhirnya selain Mas Akbar yang jadi role model. Waktu itu kalau motivasi utama tadi ya, karena aku melihat beberapa orang yang karena waktu itu tuh masih nol pengetahuan, nggak tahu apa-apa gitu. Lihat orang-orang yang udah lebih berpengalaman, lebih jago pada belajar ini, aku tuh langsung punya pendapat, oh ya kalau orang-orang pada belajar ini mesti bakal jadi sesuatu gitu. Makanya aku tertarik karena itu, motivasi utamanya karena itu. Terus di sisi lain setelah pertemuan pertama batch 2, Mas Yan itu ngejak makan. Nah, di situ Mas Yan ngasih tahu, oh ini set gitu. Nah, ya tadi seperti yang udah dibicarakan teman-teman, bayarannya dolar banyak dan lain-lain. Itu ya ada ketertarikan sedikit. Tapi fokus utamanya tetap aku masih pengen belajar itu karena masih perlu belajar banyak. Motivasinya untuk belajar gitu. Berarti dari ajakan makan itu adrenalin dan sugesti masuk semua ya. Pamit ya berarti. Berarti emang apa ya? Waktu itu di Web3 sempat ada nggak Mas sebenarnya role model yang jadi tumpuan pertama? Selain Mas Yan gitu. Sabar. Mas Akbar. Role model ya. Maha guru. Iya. Jawa gue masih udah dewa ini. Ngeri banget bos. Oke. Langsung kita tanya Maha Guru. Iya, Maha Gurunya langsung. Ini awal stepnya dari mana sih Mas? Ya nggak sih, kan awal-awal itu kan masa ya gara-gara Mas Yan doang. Mungkin ada cerita-cerita yang lain gitu. Apa gitu? Boleh lah. Ya sebenarnya ya kalau motivasi pribadi ya. Iya. Kan tadi aku juga udah sempat spill ya. Karena aku tuh memang waktu itu sedang cari-cari teknologi yang akan mengubah dunia gitu. Terus ketemulah blockchain tadi. Terus jadi emang awalnya tuh ikut bootcamp tuh ya emang pure karena pengen tahu teknologinya sih lebih dalam. Karena gini Mas, menurutku pribadi ya, aku tuh baru tahu ketika ketemu Mas Yan. Ternyata kripto itu nggak cuma tentang koin. Jadi kan selama ini kan waktu itu kan aku kan cuma tahu kalau kripto itu cuma dijual di cek gitu kan, kita beli terus besok 2x gitu kan. Nah gitu kan. Nah tapi ternyata tuh di belakangnya itu ada project gitu loh, ada project yang berjalan dan itu dikonsum sama banyak orang dan sebagainya. Nah gimana cara membuat ini gitu, aku awalnya itu terpacu karena ada pertanyaan kayak gitu di otakku gitu kan, di kepalaku. Sebenarnya gimana caranya buat kripto itu gimana gitu? Apakah utilize-nya akan seperti Web2 biasa atau ada teknologi yang mungkin sekarang aku belum tahu gitu kan? Nah, terus karena ya waktu itu memang masih bimbang ya, karena aku juga udah cukup lama di AI. Antara mau melanjutkan karirku di AI atau mau switch karir ke Web3 gitu kan. Nah, jadi
ya udah aku cuman pengen upgrade skill aja waktu itu memang karena cuman pengen tahu teknologinya seperti apa dan aku bahkan nggak ada kepikiran kalau sampai di taraf sekarang ya. Wah, Nggak ada kepikiran sama sekali Mas. iya. Jadi cuman kayak pengen tahu teknologinya bla 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 bla. Terus ya karena mungkin punya rasa penasaran itu semakin ini ya semakin menggelora lah gitu. Semakin bertanya-tanya kan. Ya udah sampai sekarang jadi di sini jadi apa lebih mendalami lagi lah terkait Web3 gitu. Itu sih. Jadi kalau harapannya ya cuman sekedar tahu aja waktu itu. Itu Mas. Ini serius ya. Tapi kalau masalah apa ya? Pengen gaji dolar, nah itu nggak usah disebutin lah. Itu kan udah di-spill sama orang lain kan. Nah, ya itu pasti. Tapi yang terdorong utama karena emang tadi. Gitu. Kayak yang diomongin Mas Wildan tadi kan dia dapatnya baru sebagian tengah-tengah lah ya. Kalau udah sama guru speknya mungkin sebagian 90% yang dilihat temenmu itu, yang melihat ke temenmu udah dicapai sama Sakbar. Sepuh. Iya. Nggak dicapai lagi. Apa? 2x. Iya. Dihasilkan temenmu itu. Betul. Ya, gitu. Orang kripto nggak ngomong 2x, 3x. Itu Iya. Nggak bisa kita ngomongin cuma 10%, 20%, 50%. Terlalu kecil. Iya. Itu udah bare minimum itu. Minimum. Oke. Berarti hanya dari itu aja ya Mas ya? Dari itu aja. Atau dulu kepengenan kayak sempat apa namanya? Karena tadi yang disebut adalah koin, berarti sempat menjadi trader juga Mas pada waktu itu. Ya, jadi cuman beli sih Mas. Cuman beli 150.000 waktu itu pertama kali beli. $150. 150.000. Iya. Kalau dolar saya nggak di Jogja Mas. Iya. Itu kan. Itu kan yang Anda inginkan jawabannya. Iya. 150.000. Terus besoknya itu 300.000. 100.000. Oke. Tarik. Ya karena 2x kan. Iya. Ya pertama kali itu terus udahlah belajar sekalian gitu. Oke, kita break sebentar. Tapi maksudnya Mbak Yanti, silakan. Mbak Yanti, ini awal. Ini apa nih? Oke, permisi buat yang belakang. Oh iya. Ternyata itu ya Mbak Yanti ya baru tahu. Oh iya, hari ini kita disupport. Support nggak ya ini hitungannya? Support Sama kita sorry apa BTW ini kita beli ya pakai uang kita sendiri tapi kalau ownernya Mas itu apa sih ini yang enggak namanya yang bukan itu apa Brownies Amanda mau support boleh kali masuk sini juga bisa aman aja gitu. Atau mungkin yang kemarin udah viral apa ya jangan sebut deh jangan sebut lah ya tahu sendiri yang ada aja. Yang kemarin kita spill di Twitternya Web3 Jogja. Oh iya. Itu perusahaan makanan terus juga e-commerce itu ya kali bisa masuk sini lah. Iya, masuk sini ya kan. Iya, masa nggak mau ngasih support ke orang-orang gaji dolar gini kan? Iya. Ngeri-ngeri banget. Oke, monggo boleh dibuka Mas. Silakan. Itu yang Mas Manik monggo sama Habar ini udah ada kloternya ini buat kita. Iya, ini buat kita. Iya, itu buat amannya hostnya. Iya, khususon. Kita makan dulu aja. Langsung cicipi aja kawan-kawan. Sambil makan sambil kita ngobrol lagi. Betul. Kalau misalnya haus minum dulu. Kalau segini sekarang acak kita nanya mungkin ada yang masih makan atau sorry oke masih rasa yang sama Rasa yang sama. iya ini brownies sudah lama gitu aku juga kenal di Jogja dulu sempat udah di favoritku banget sekarang baru bisa makan lagi kangen banget. Tapi tiap hari kamu yapping sama adminnya. Oh iya. Kalau admin sama dan nonton itu saya yapping. Sama saya. Iya. Kita makan dirimu. Iya. Oke lanjut. Boleh. Nih, ini nanti jawab random siapa aja boleh ngomong duluan monggo. Tapi gimana proses belajarnya teman-teman waktu awal-awal itu bootcamp? Apalagi yang mungkin ada yang nggak punya basic coding tentang Web3 malah itu masih bisa ngikutin apa enggak sih? Terus juga misalnya waktu kemarin mau masuk bootcamp itu disuruh nyiapin apa aja sama entah itu masnya atau entah itu mentor-mentor yang bakal ngajarin. Mungkin siapa dulu? Kalau dari aku ya mungkin ya. Oh ya.
mahal gurunya tuh. Ya. Jadi apa ya? Kalau menurutku kan aku pribadi udah punya basic dev ya. Nah, jadi dari situ sebenarnya tuh kalau berbicara tentang Web3 itu tidak selamanya lepas dengan Web2 sih menurutku ya. Oh ya. Karena ya itu saling melengkapi kan. Web3 kan yang dipakai teknologinya kan bagaimana cara interaksinya dengan blockchain gitu kan. Yes. Nah, cuman waktu itu memang aku pribadi itu nggak ada basic sama sekali terkait Web3, cuman tahu cara connect wallet, cara ya mungkin itu bisa dibilang basic ya. Nah, Main airdrop dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman jadi kalau aku sih proses belajarnya itu yang ngalir-ngalir aja karena kan aku kan waktu itu meskipun aku ya engineer aku juga bisa backend tipis-tipis. Jadi aku tahu cara buat REST API dan sebagainya. Jadi proses belajar smart contract itu nggak sesusah itu sih menurutku sih. Nggak sesusah itu. Jadi meskipun kalian nggak punya basic dev itu akan sangat possible kalau kalian punya logic yang memadai gitu ya. wah, iya. Apalagi kalau kalian laki-laki kan, kalau perempuan kan harus ngasah ya. Iya. Nah, Yang masuk feelingnya. iya, maksudnya itu mas. Terima kasih ya. Iya. Akalin aja dari akal. Iya sih. Jadi modal utama itu logik aja sih, algoritma. Dan itu kebetulan aku udah diajarin waktu SMK sih, karena kan aku basicnya SMK ya, SMK di Klaten dan kebetulan IT juga. Jadi algoritma terus terkait dengan logik itu udah diajarin dari sana. Wah. Itu. Jadi nggak bisa ngoding pun waktu itu, tapi belum booming ya. Waktu batch 1 itu udah ada ChatGPT dan sebagainya, tapi belum ada tools yang vibe code gitu, belum ada. Jadi LLM aku jadikan buat research. Jadi biar nggak kadang semua orang lah, semua developer lah, meskipun dia udah berusaha baca dokumentasi ofisialnya itu pasti ada kemungkinan 20% sampai 50% itu masih bingung gitu. Jadi disitulah peran ChatGPT sih menurut saya. Itu. Jadi nggak perlu takut-takut sih kalau mau join terkait bootcamp dan sebagainya. Berarti GPT ya, berarti AI sekarang itu sangat membantu akselerasi developer untuk belajar lebih cepat berarti ya mas. Mas Afan berarti tiap hari juga masih menggunakan itu mas? Masih. Kalau aku pribadi itu ada langganan beberapa AI, nggak cuma satu sebenarnya. Ngeri. Oke. Tapi boleh nggak sih? Apa aja? Apa nggak boleh? Yo nggak apa-apa kalau mau tahu mah aku ada ChatGPT, ada Cloud ada, terus Anti Gravity pakai, Perplexity Pro. Minimal Pro ya sekarang. Pro juga pakai. Jadi nggak cuma pakai satu sih. Ngeri. Selama itu membantu akselerasi ya enak ya. Ya apalagi zaman sekarang ya, sekarang itu memang harus mencoba beradaptasi sih. Benar. Biar ilmunya tuh bisa lebih ini cepat lah berkembang. Gitu. Tapi sepakat nggak mas kalau misalnya developer yang nggak pakai AI itu adalah developer yang ketinggalan? Sepakat nggak kalau ada statement kayak gitu? Kalau poinnya adalah ketinggalan, sepakat. Tapi menurutku enggak juga. Karena kalau misal dia developer, dia pasti udah update gitu. Minimalnya ya. Karena kalau misal enggak update, kayak kejadian kemarin lah, kan ada framework yang habis ke-hack kan, front end kan. Nah, itu kan kalau misal enggak update kan ya udah servernya bisa ditanam apa kayak gitu. Jadi memang harus update developer. Apalagi AI kan booming di mana-mana, Twitter ada, Facebook ada gitu. Gitu sih. Dari yang lain proses belajarnya siapa nih? Kira-kira yang mau dulu? Aku ya mas ya. Iya, kamu dulu. Dulu sebelum aku mulai belajar Web3 itu aku merasakan ada rasa ragu-ragu, takut. Ya wajar lah, karena kan ilmu baru. Kita belum di sekolah, di beberapa tempat kan belum banyak lah yang mengajari Web3 ini. Dan apalagi waktu itu aku masih benar-benar nol. Aku masih belajar dari nol, masih junior dan apa-apa gitu. Nah, tapi waktu itu aku ada kayak dasar ini, kalau misalnya aku tuh nggak belajar, aku tuh bakal ketinggalan gitu. Nah, tapi kan proses belajar itu kan mestinya ya emang nggak gampang. Tapi yang penting tuh semangat. Karena kalau misalnya kita nggak semangat tuh ya gimana mau belajar itu mesti akan susah. Tapi kalau misalnya kita semangat, kita mau ngulik, kita udah tanamin dulu aja semangat, aku harus belajar tuh nanti
mesti tetap bakal ada jalannya. Kita kalau misal di komunitas kita bisa tanya sama yang udah senior. Kalau misal lagi di rumah bisa tanya sama AI. Itu kan udah banyak banget tools buat kita belajar. Oh iya. Jadi proses belajarnya emang nggak gampang, tapi itu harus. Oke. Ngeri satu hari ini. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Karena kalau semuanya gampang ya katanya pengen dolar ya. Nah, yang dikejar dolarnya ya mau gampang susah terabas ya. Papras. Dipapras entek itu tadi ya. Iya. Dari abang itu dipapras entek gitu ya. Oke. Ada yang mau saya lagi proses belajar? Mungkin aku. Oh iya, ya ini. Yang akhir tingkat ini gimana nih akhir tingkat? Mungkin aku dari nol nih belajarnya. Oke. Dan di situ kan ikut Web3 Jogja batch 5. Nah, di situ mentor-mentor nih jelasin wajibnya, terus kasih apa namanya? Bukan teori ya, praktek, langsung praktek. Dan di situ ya ada AI tentunya. Dan di situ asik banget lah. Oke. Dari nol dengan mentor, dengan teman-teman timnya support, kemudian AI langsung hackathon. Ya. Tang gitu ya. Hackathon. Betul Mas Manik nih ya sekarang kalau yang lagi difokusin belajar apa? Smart online. Smart contract. Iya, smart contract. Smart contract. Woi. Iya. Itu karena masih awal berarti tetap harus pakai AI terus ya. Iya. Mal gurumu AI sekarang. Iya. Oke. AI-nya boleh spill nggak pakai apa Mas? Copilot Pro, Copilot GitHub Pro, Oke. GPT Pro, oke. sama Claude. Pro juga atau Max nih? Pro aja. Pro aja. Mengikuti mahal gurunya. Tapi yang minimal tuh pro dan subscribe ya. Mas. Iya, teman-teman. Iya. Ya meskipun gratis aku bisa cuman kurang. Memang jawabannya memang lebih jis kalau yang pro ya. Misalnya jos. Jangankan buat ngoding, buat konten aja lebih enak pro. Iya. Daripada yang masih. Betul. Karena ya AI nggak cuma dev aja, kita pun juga pakai AI. Yo. Iya. Kalau nggak pakai AI, impresi Twitter nggak bakal 100.000. Kali aja nih. Promosi diri kita sendiri dong. Nggak Boleh apa-apa. kali ya. Iya, jangan lupa follow Twitter Web3 Jogja. Langsung dong, langsung ya. Harus selling dong. Selling. Oke. Baru Mas Manik kurang Wildan sama Mas Fikri. Ya, boleh Mas monggo proses ininya. Proses belajar awal-awal tuh gimana? Mas Fikri? Mau sweet dulu. Janganlah kayak mau sweet dulu ya, paling bentar dulu lah. Kamu dulu. Ya. Proses belajar ya. Dulu proses belajarnya tuh itu susah banget karena kan teknologinya belum banyak orang yang pakai kan, belum banyak yang tahu itu. Yang nyemplung di situ cuma kalau di sini paling ya cuma segelintir orang, termasuk ya mungkin yang paling saya tahu yang paling jago tuh Mas Yan ya. Proses belajarnya di situ kita dikasih motivasi, dikasih apalah yang intinya tuh harus mau belajar dan harus siap mentalnya. Jadi dan prosesnya tuh kita nggak cuma dikasih teori, makanya pas bootcamp hari pertama atau hari kedua itu langsung dikasih kamu harus langsung bikin yang namanya project. Wah, itu baru hari kedua tuh. Oke. Jadi dibentuk tim, terus project, outputnya nanti harus ikut hackathon. Langsung ya. Dari anggap aja tuh real project lah. Dari situ kan yang awalnya kita nggak tahu ini gimana nggak bisa, itu harus bisa. Oh, harus bisa. Ya. Dipaksa bisa. Dipapras entek tadi itu. Ya Allah. Ya, itu gunain segala muter otak lah, kita pakai AI juga. Oke. AI-nya pakai apa nih Mas? Apakah sama kayak guru dan adik tingkat atau beda nih? Agak beda. Apa tuh? Pakainya Warp, terus anti gravity, sama Copilot. Oke. Sorry, mau nanya, kamu itu fokusnya gimana kalau di Web3? Back end kah, front end kah, smart contract kah? Back end sama front end. Front endnya, Front end. Ya.
Tapi yang integrasiin itu susah sih. Iya, susah. Integrasiin backend sama frontend susah, apalagi Betul. tambah smart contract ditimpa lagi. Iya. Apalagi suruh bikin hooks-nya. Itu Wah, dia. iya. Iya. Oke, kita geser dulu Enggak Mas Fikri. Mas Fikri. Iya. Mas Fikri Enterprise. Iya. Fikri Enterprise. Nanti ya ganti nickname-nya. Iya, Iya, Fikri Enterprise ya. Oke, monggo. Untuk proses belajar itu waktu pertemuan pertama gitu kan. Pak Yan itu udah bilang kita harus disiplin waktu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya startnya jam 9 ya harus jam 9 mulai gitu kan. Oke. Gitu. Dan itu juga kayak nanti dibawa ke ranah apa? Remote sama luar negeri gitu kan. Iya. Nah, intinya ya kerja misalnya jam 9 start harus mulai. Oke. Dan nggak ada keterlambatan. Dan itu ya prinsip kayak gitu saya pakai untuk ya entah itu di project atau di kerja atau di kehidupan sehari-hari. Oh, Ya apa ya? Berusaha apa? On time. Mendisiplinkan diri. Wah, ya. Tapi good sih. Berarti itu salah satu kemampuan soft skill yang biasa. Iya. Oke. Dan juga nah karena saya juga apa? Saya kan juga kerja dari Senin sampai Jumat gitu kan. Pagi sampai sore. Nah, kapan saya belajar baterainya atau ngerjain projectnya gitu? Ya malam-malam pas ya waktu tidur lah. Intinya ya ada hal yang harus dikorbankan. Kalau dalam waktu ini ya waktu tidur gitu. Jadi ya saya pernah ketemu diskusi sama Pak Yan itu malam-malam ya, jam 10 jam 11 gitu ke sini gitu. Oke. Ya udah gitu. 11 malam ke sini. Iya, pas masih pas batch-nya masih berjalan. Oh, batch-nya masih berjalan itu ya. Ngeri. Emang anak-anak apa namanya? Bootcamp ini emang semangat belajarnya gokil, bro. Yang masih bertahan sampai sekarang loh ya. Kan ada beberapa yang udah cabut tuh ya kan. Tapi yang masih bisa konsisten untuk belajar Web3 sampai sekarang tuh ya yang kita panggil ini. Ya kelihatan dari muka-mukanya muka-muka pejuang veteran ini. Iya. Web3 semua. Web3. Iya. Oke, kita mau nanya ini Mas Nopal. Oke. Mungkin aku mau nanya waktu kalian semua bootcamp kan tadi sempat disuruh bikin project. Nah, projectnya tuh project apa yang kalian bikin waktu bootcamp dan udah jadi tim? Lalu gimana kabarnya tuh project? Gimana kabarnya itu project? Nah, itu maksudnya apakah jadi project beneran atau mungkin ada peralihan switch karir memang switch project gitu. Ikutin narasi atau gimana? Siapa mau cerita dulu? Cerita dulu mungkin. Mas Wisnu? Wah, kalau aku banyak peralihannya ini Mas. Oke, banyak cerita juga ya berarti. Monggo. Dari awal batch itu ada sempat ngerjain project. Aku belum bisa bilang ngerjain project sih karena waktu itu masih bener-bener yang belajar banget. Bahkan kalau front end itu kan biasanya aku kan front end Mas. Iya. Front end itu kan pakai React. Iya. In fact aku tuh baru belajar React ya pas bootcamp ini gitu. Jadi bener-bener start itu kalau yang lain udah pada ngerjain ABCD, udah integrasi kemana-mana. Aku tuh belajar dari start nol banget ini. Jadi itu momen yang paling gak enak sih karena dan batch 2 tuh mayoritas orang-orangnya tuh adalah orang-orang yang udah kerja. Wah. Jadi baru masuk ketemu sama orang-orang yang udah kerja, mereka udah maju nih cepet banget, aku masih dari nol banget. Nah itu proses belajar yang ya emang agak susah. Tapi ya harus dijalani tadi. Jadi waktu itu ya kerjain project A gak jadi, B gak jadi, C gak jadi. Terus ya berkali-kali ada mungkin sekitar 8-9 project dikerjain itu ada di submit juga. Cuman kayak nggak bener-bener ada goal akhirnya gitu. Jadi ya udah buat aja, cuman tuh dulu tuh masih belum tahu kalau ngerjain project itu rencanaannya harus gimana, eksekusinya gimana, nanti outputnya harus kemana, itu tuh belum tahu. Aku baru dapat itu mungkin ya
pertengahan tahun 2025 sampai sekarang itu baru dapat. Nah, terus ya dari situ mulai adalah ternyata kalau buat project gini. Dapat flow-nya ya. Dapat flow-nya. Oke. Nah, dari situ ada 3 project, satunya udah berhenti, satunya masih jalan, dan satunya yang masih tak jalani juga sampai sekarang. Oke. Iya. 3 project ya. 3 project. Ngeri. Berarti 8 yang apa namanya baru udah dibuat tapi nggak selesai. Tempat belajar itu sampai 8-9 project. Ngeri. Itu cuma buat belajar tok. Cuma belajar, tapi terbayarkan. Terbayarkan. Kalau boleh tahu udah menang berapa hackathon? Waduh. Nah, fun fact lagi baru pertama. Baru satu. Baru satu. Ngeri tapi nggak apa. Yang penting udah pernah. Iya. Baru satu dan hari ini tadi. Baru tadi. Oh iya. Selama dari tahun 2024 akhir 25 selesai, baru mulai 2026 baru pertama kali dapat pengumuman itu ya. Alhamdulillah akhirnya Pecah telur ya. Berarti ini harusnya podcast perayaan Mas Wisnu. Iya, ini kita nanti sponsori sate kalau kita jaya. Wah, ini Amanda ini perayaannya Mas Wisnu. Iya, perayaan Mas Wisnu. Makasih Mas Wisnu ya. Dari Jakarta itu Mas Wisnu ini. Oke. Lanjut cerita siapa? Yang monggo. Apa Mas Fikri? Atau Mas? Oh ya Mas Fikri. Saya dulu ikut beberapa hackathon ya, dan salah satunya ini Chainlink. Boleh nyebut namanya nggak sih? Boleh nggak masalah. Chainlink, dan ya bareng sama temanku tadi yang ngajak gitu kan. Dan ya syukurnya menang gitu. Wah, alhamdulillah. Juara berapa kalau boleh tahu? Juara 2. Oh iya. Tapi menangnya itu kan itu kan sponsor. Kayak Chainlink kerja sama beberapa sponsor gitu. Itu menangnya bukan di smart kontraknya malah, tapi di integrasi AI-nya gitu. Integrasi AI. Terus ya apa ya namanya? Jadi di apps-nya lah. Di apps-nya gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa nominal bagiannya waktu itu? Ya lumayan lah. Ya lumayan itu udah bisa bangun kos-kosan berapa pintu ini Mas. Langsung aja, ini enggak sebelumnya kos-kosan berapa pintu udah ini. Juara 2 aja kalau dirupiahin 3 digit lah. 3 digit. Juara 2 itu. Juara 2. Itu bareng tim ya berarti ya? Iya, bagi-bagi. Iya. Juara 1 bangun apa? Komplek. Bangun komplek. Ya. 3 digit ya, itu 4 digit berarti. Iya, berarti 4 digit bangun komplek. Jadi ketua RT. Ketua RT-nya komplek. Oke. Ada tambah lagi? Apalagi ya? Kalau tantangan ya mungkin harus tanggung jawab lah. Dan tambahnya kan juga ini cepat ya, pace-nya cepat ya. Pendek-pendek, makanya sampai pernah diskusi sama Pak Yan sampai malam itu. Oke. Sampai tak melek. Paginya kerja. Pejuang web research. Oke, monggo Bang Wildan, project yang waktu itu dikerjakan tantangannya. Project yang dulu yang dikerjain sampai sekarang ya masih sama. Oke. Konsisten. Istiqomah ini Pak. Salam interaksi. Oke. Lanjut. Jadi dulu kan ya bikin project DeFi lending borrowing yang kolateralnya kan bisa ditradingkan. Nah itu tantangannya tuh kita belum ngerti. Yang kedua teknologinya kan masih terbatas ya. Logiknya belum nemu. Teknologi yang mau dipakai itu juga belum nemu. Nah, disitulah tantangannya. Jadi kita harus belajar ekstra, ya intinya harus belajar terus. Iya. Oke. Sampai sekarang kabarnya gimana tuh project? Nah, sekarang mau tunggu saja. Sekarang mau launching testnet. Berarti projectnya istiqomah sampai hari ini ya? Iya. Selalu istiqomah. Selalu istiqomah. Ini berarti ya kalau Mas Wisnu kan pelajarannya butuh 8 project ini ya. Ini satu project istiqomah dan sampai meletus ya. Iya, dan udah menang berapa hackathon kalau boleh tahu? Iya. 3. Dari batch 3 dapat 3. Iya. Enggak apa-apa. Awalnya bagus. Malu dia.
Aslinya 3 tuh 3 terus 0 gitu. Iya. Cuma 3. Oh, cuma 3. Oh iya. Tambah 3. Oh, Enggak. Oke. Kita beralih ke yang atas. Iya, atas. Nanti dulu Pak Gur, nanti dulu. Junior dulu. Iya, yang junior. Iya, junior dulu. Iya, junior dulu. Tantangan apa ya? Iya. Ini bahas tantangan ya. Iya, tantangan. Sama proyeknya. Sama proyeknya. Iya. Kalau tantangannya belajar Web3 bootcamp itu banyak istilahnya, terus harus ada timnya yang support. Oke. Kalau proyeknya yang batch 5 ini NT. NT apaan Mas kok NT lo? Next try. Oh, Nestrai. Oke. Nestrai. Oke. Berarti proyek pertama Nestrai. Enggak, ini proyek yang kedua yang bootcamp. Oh, yang kedua. Iya. Oke. Yang pertama malah menang. Malah menang. Kenapa enggak disebutin? Sebut itu enggak NT dong berarti dong yang pertama. Ya, yang proyek yang pertama ini idenya dari temen dan ngikutin doang. Oke. Alhamdulillah menang. Gitu. Oke. Berarti itu dolar pertama ya? Ya, dolar Langsung pertama. cair di proyek pertama. Iya, proyek. Oke. Proyek kedua itu kan NT. Iya. Nah, proyek setelahnya udah ada atau masih akhirnya melanjutkan proyek pertama atau gimana tuh? Ada lagi NT juga. Oh, proyek ketiga nih. Iya, NT. NT. Terus? Udah. Cuman 3 doang. Oh, cuma doang. Berarti melanjutkan yang pertama sekarang atau bagaimana? Ya, melanjutkan yang pertama. Melanjutkan yang pertama. Berarti emang harus kayak Mas William istiqomah itu Mas. Pertama itu. Pertama dan terakhir Di papras. di papras entek. Iya, di papras entek itu. Oke, melanjutkan yang pertama. Udah ada tim juga Ya, tim. digarap ya. Dan udah juara ya. Dan udah juara ya. Alhamdulillah juara. Intinya yang kita panggil ini sudah pada juara semua. Sudah pada juara ya. Iya. Proven. Iya. Hackathon kita menghasilkan 36 juara internasional. Iya. Nanti akan ada tambah lagi. Ya, Jadi benar. batch selanjutnya maupun teman-teman ini Iya. kalau misalnya ikut hackathon lagi pasti bisa menang. Iya, benar banget. Gitu. Oke. Ini ngeri. Yang kita langsung aja ke raja terakhir kali ya. Iya. The one and only Mas Akbar. Gimana nih ceritanya Mas Akbar? Project serta tantangan. Pertamamu apa? Iya. Jangan dilebih-lebihkan Thomas. Ya, enggak lebih kan. Emang udah lebih kok. Gimana tuh? Nanti ada tambah banyak gitu. Oh iya. Oke. Gimana tuh? Project pertama ya waktu itu ini sih ada hackathon dari chain L2. Aldo. Ada L2 chain lah ini ya. Ya. Waktu itu terus ya disuruh Mas Yan, ayo kita sikat aja hackathon ini gitu. Oke. Nah itu ada sampai sekarang, reponya juga masih public juga. Oke. Nah itu Jadi. dan itu bukan pakai data yang mock. Wah. Oke. Jadi itu aku integrasi sama platform streaming terbesar YouTube. Iya. Itu pakai data asli dan itu harus propose ke tim YouTube-nya. Jadi harus minta izin bla bla bla. Ternyata H-1 saat itu disetujui. Oke. Jadi aku waktu itu buat project minting akun YouTube jadi NFT. Wah, ini kalau itu ada. Jadi nanti akan ada utilize-nya, akan bisa dijadikan collateral dan sebagainya. Itu bisa shares profit dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah itu percobaan pertama gagal. Oke. Terus kemudian ada lagi percobaan kedua. Kemudian kebetulan nge-utilize teknologi yang namanya ZK. Ziki apa tuh Ziki? Zero Knowledge. Zero knowledge. Ya. Nah itu malah ya checkpointnya di situ. Gitu. Oke. Pertama pertama ya. Dalam jangka waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Oke. Setelah submit 1 bulan lah ya, anggap saja 1 bulan ya. Iya. Setelah submit project yang pertama gitu. Dan itu 4 minggu belajar bootcamp. Kemudian barulah submit sebulan kemudian baru menang. Gitu. Oke, berarti progresnya cepet banget ya. Ibaratnya orang baru belajar, baru merangkak nih sebulan, menang ya. Oke, berarti project pertama itu walaupun ente di hackathon pertama gitu, kedua itu pecah telurnya di situ project pertama ya. Pecah telur mas. Pecah telur. Jadi waktu itu
jadi programmer gajinya cuma UMR. Iya, oke. Terus dapat $2.000. Wih. Kan langsung merinding kan. Iya. Ini kan sepertinya saya bakatnya di sini. So nih ya. Iya. Ini langsung printing dolar sama printing surat resign. Iya. Jadi surat resign. Bos. Tapi iya loh Mas. Oh iya. Benar itu. Oh iya. Benar ya. Bos. Setelah hadiahnya saya resign. Langsung resign. Fokus di Web3. Yoi. Wes, ini lo jangan mal guru nggak bisa bohong memang. Iya, nggak bisa Iya, bohong. nggak bisa bohong. Itu proyeknya setelah menang hackathon masih berlanjut atau sekarang sudah berganti proyek atau bagaimana Mas? Kalau sebenarnya sih projectnya ready ya. Oke. Udah ada, cuma tinggal ngembangin aja. Cuman Oke. karena saat ini punya urgensi yang lain, jadi ya masih terbengkalai lah. Oh, Ya, oke. Soalnya aku pribadi ada 10-15 project lah. Ngeri sampai 15 Ya. proyek. Yang apa ya? Yang serius cuma beberapa sih. Oh, Yang serius cuma beberapa. Itu sih. Bisa dilihat kok publik di GitHub saya. Wih, langsung ya, proven ya ini di GitHub-nya ya. Boleh dilihat nggak apa? GitHub-nya. Boleh Akbar Wijaya A-nya 2. Wih, Akbar Wijaya hanya 2. Akbar Wijaya A. Akbar Wijaya A. Nanti kalau Akbar Wijaya kan ditulis Akbar Wijaya aja kan. Iya. Nggak ketemu. Ya, langsung dilihat aja portofolio dari Mahaguru Yes. sama ini dihitung. dia. Dari itu bisa Anda visualkan berapa dolar yang sudah dihasilkan. Tapi jangan ditiru ya. Nanti tak buat Insta story loh. Kena viral dong bos ini namanya. Ya nggak bercanda. Oke. Nanti ada full nanti. Iya. Nah, makanya kita dulu mainan ini ya Mas ya VPN. Ya, aduh. Ya Allah. NPMI. Oke. Kita 3.pi. Oke. Kayaknya Oke. kayaknya sudah 1 jam lebih kita gambling. Iya, Kita langsung masuk ke ending. Oke. Terakhir ini. Oke. Jadi ini mungkin kita tanya dari Mas Junior dulu. Iya, Mas Junior Iya. dulu. Mas Junior, setelah kamu bootcamp batch 5 kemarin, udah ikut hackathon dan menang ya alhamdulillah. Terus kamu merasakan nggak perubahan dalam hidupmu? Maksudnya kayak aku lebih tahu Web3 atau aku lebih pede buat menghadapi dunia ini, ingin menaklukkan dunia atau mungkin aku ingin berburu hackathon lebih banyak gitu supaya proyekku yang satu yang aku fokus ini bisa lebih growth atau gimana planmu ke depan kalau boleh di-share? Nah ini setelah hackathon, ini kan hackathonnya juga global. Oh iya, ya. Jadi tambah berani dan bakalan ini ikut banyak hackathon. Oke. Gitu. Kalau sekarang ya lanjut ini inkubasi dari project yang pertama. Oh, I see. Tapi benar-benar pengen kamu fokusin gitu ya, Iya. si project ini. Iya. Ingin kamu rawat seperti anak sendiri. Iya. Apakah nama projectnya Malika? Udah punya anak ya, dia ya. Punya Anak digital. Anak digital. Anak digital, ya. Dibesarkan, ditimang-timang, Ditimbang-timang. dikoding-koding. Coding. Iya. Tidak seperti anak. Iya. Diterbangkan seperti anak sendiri. Iya. Oke. Siapa nih yang baru ngomong? Mas Wildan. Oke. Gimana kehidupan after jadi dari bootcamp dan jadi pegawai Web3? Iya. Rasanya kayak berubah 180 derajat. Gila ya, terlalu gila ya. Omongannya gila banget nih sekarang. Iya. Oke, lanjut gimana? Dan yang awalnya kita dulu tuh coding di laptop bawa ngelek terus kita ganti di flash berasa wow. Iya. Ya, Kamu gimana terus kamu lebih pede nggak buat ngembangin projectmu yang udah kamu rawat ini? Maksudnya apa kamu besarin nggak sih? Ada perasaan ingin gitu nggak? ya pastinya ada dong kan kita punya anggap saja kita punya anak. Nah, Ya. kita rawat dengan baik-baik supaya tumbuh besar. Oke, siap. Ada lagi? Apa ya? Mungkin kan kita kan ikut bootcamp, terus ikut hackathon dan mungkin kalau menang kan pasti ada rasa pede yang meningkat dan ada rasa yang
Rasa ini. Rasa bernada. Bukan. Iya. Bentar. Rasa apa nih? Strawberry. Enggak pokoknya Bentar. Apa ya? adrenalin yang kuat gitu ya buat Adrenalin yang kuat, terus tadi PD juga, PD, terus oke. rasa skeptis pada diri sendiri tuh Berkurang ya. berkurang. Iya. Yang dulunya kok orang lain bisa, nah ternyata kita juga bisa. Wah, Ya itu kan nanti nggak cuma temenmu doang nih, sekarang udah bisa bersanding bareng berarti ya, gara project bareng gitu kan berarti kan. Kalau kan ya nggak cuma lo yang dapet dolar ya. Nggak bisa digituin sekarang temennya ya. Iya. Oke. Ada lagi Bang Wildan? Udah. Nah, geser ke Mas Wisnu. Wah itu ke Mas Wisnu monggo. Setelah kamu menang kemarin, inginkah rasanya untuk mengembangkan proyekmu ini menjadi proyek jadi, jadi portofoliomu atau gimana? Monggo. Kalau untuk project aku setting memang udah set kalau ini bakal jalan jauh, dan bahkan kemarin sebelum pencet submit untuk hackathon yang syukurnya dapat sedikit hadiah ini, Ya. aku udah bilang menang nggak menang ini tetap bakal lanjut, gak bakal berhenti di sini. Karena tujuannya project ini nggak cuma dibangun buat hackathon, tapi emang kita pengen bener-bener jadiin project ini biar bisa dipakai sama orang. Wah, Ngeri. Berarti komitmen foundernya udah jadi ini berarti. Kebetulan iya. Kebetulan nih ya, gentleman agreement aja ya, dari omongan doang. Nggak ada hitam di atas putih dong. Sun kalau tadi. Sun. Tapi kalau boleh tahu, proyek apa sih Mas ini Mas yang kamu buat ini Mas? Projectnya itu namanya ScaleX. Jadi ScaleX itu tuh project di mana kita tuh menggabungkan trading dan lending dan earning, trading dan earning. Jadi kalau misal teman-teman itu trading di Hyperliquid, teman-teman itu melewatkan kesempatan untuk earning di AAV. Tapi kalau teman-teman itu earning di AAV, teman-teman melewatkan kesempatan Bitcoin harganya pas lagi bear market kayak gini di Hyperliquid. Nah di ScaleX nggak bakalan ada itu. Teman-teman bisa melakukan trading sambil teman-teman bisa dapat earning, dan nggak cuma trading dan earning, teman-teman juga bisa borrowing. Berarti tradingnya dapat, earningnya dapat, spendingnya dapat karena borrowing. ngeri. Berarti setiap persen atau setiap dolar yang ada di protokol ScaleX itu, dia akan terutilisasi otomatis. Gitu ya, berarti emang sistem dari 24/7 capital efficient mentok kanan. paling suka nih aku kalimat ini. 24/7 capital efisien mentok kanan. Suka nih aku. Dua kata-kata hari ini. Iya. Papras entek. Iya, papras. Oke. Good ini bagus. Oke. Tadi Mas Fikri belum ditanyain ya. Apa? Yang apa namanya? Apakah itu berubah setelah ikut bootcamp, lebih ke apa namanya, mungkin pola pikir atau rasa skeptis tentang Web3 hilang atau gimana Mas Fikri? Nambah chance untuk pendapatan lah. Oke. Ya apa ya? Ya kita tahu sendirilah. Saya kan juga Web2 kan. Web2 gaji di Indonesia sekarang ya cuma ya udah mulai turun gitu. Nah ini dengan adanya bootcamp ini atau Web3 ini, jadi ada kesempatan untuk kita switch career tapi masih sama-sama developer. Oke. Ada peluang baru. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, pada waktu itu tuh bikin project apa sih emang? Waktu itu namanya ini kita integrasi AI yang namanya Eliza gitu. Eliza ya pernah. Oke Eliza. Seperti apa itu? Itu untuk ngecek kayak ini tuh auto vault atau enggak gitu. Oke. Terus dan ketika kita mau masuk ke koin ini, trade ini, apakah nanti bisa apa ya, memprediksi lah atau memetakan ini tuh nanti bisa profit atau loss. Oke. Dan itu ya udah ada kayak apa ya, chatnya sendiri masuk di situ gitu. Oh oke. Itu yang pecah telur 3 digital itu ya? Iya. Ngeri. Aku lagi ngetik yang kata-katanya wis lagi 24/7 capital efisiensi mentok kanan. Papras entek. Iya. Tambahin papras entek. Itu benar-benar pengen jadi entek lain yang semantel gitu ya. Semantel ya, ternyang-nyang. Iya. Oke.
Tapi Mas Wildan belum cerita. Udah. Yang project. Oh iya, Project spesifiknya. Ya, project spesifiknya itu apa nih Mas Wildan yang lagi dikembangkan sekarang? Yang lagi dikembangin tuh cross chain lending borrowing yang kolateralnya bisa ditradingkan. Wih, oke. apalagi ini. Daripada kan Cross chain ya berarti ya. cross chain Oke. bisa ditradingkan. Bisa Nah, ditrading. daripada kolateral ngendap loh. Nggak apa-apain, Ya. ya udah kita swap ke token lain. Token lain. Oke. Apalagi ini. Berarti tetap kapital efisien ya. Kapital Tagline efisien. sama nih. Iya. berarti ya. Sama butuh efisiensi. Iya. Tapi belum mentok kanan. Iya. ini semuanya ini memang karena apa ya, kita merangkak dari bawah gitu ya. Jadi emang apa namanya, nggak mau sedikit pun kayak modal yang ada itu tersia-siakan gitu. Yes. Beda kalau kita misal udah punya kapital yang katakanlah udah cukup banyak gitu ya, buang-buang duit oke lah ya. Tapi karena kita start from zero gitu kan. Jadi setiap sen bahkan Itu sangat berharga. berharga. Namanya juga Yoi. kapital efisien. Namanya juga kapital efisien. Yoi. Sekarang aku penasaran sama Mas Akbar. Oh Mas Akbar, oke. Proyeknya yang sekarang lagi diseriusin itu tentang apa sih, Mas? Tentang apa nih? Lagi seriusin. Atau mungkin kamu udah kerja di mana gitu, di perusahaan Web3 mana kalau boleh skill. Kalau aku pribadi, ya aku kebetulan udah kerja ya di Web3 ya. Oke. Jadi ya di salah satu proyek RWA lah, tapi belum bisa di-spill nama proyeknya. Oke. Terus kalau misal yang sekarang ini diseriusin ya kemarin yang dapat grants dari BASE Oke. itu dapat 20.000 WK. Wah, ngeri. Terus ya sekarang baru tahap pengembangan lah. Jadi kemarin udah sempet kita udah open waitlist buat public testnet. Terus sekarang juga udah fase testnet juga, udah launching testnetnya. Spill boleh? Spill namanya. Ya tumbuh, proyekku namanya tumbuh, Twitternya @tumbuhv. Tumbuh V. Nanti webnya kalau misal teman-teman mau cobain apa, buat yang belum tahu ya, tumbuh itu kayak yield aggregator. Jadi kalau misal teman-teman earning di platform lain kan kadang satu platform dan platform lainnya itu kan tidak mempunyai auto apa ya, berpindah-pindah dana lah. Nah, ketika nanti yieldnya turun dari satu platform lain, itu ya jadi permasalahan. Kita nggak bisa, kalau bisa kita sibuk nih, kita nggak bisa memindahkan atau dan sebagainya, dan itu jadi nggak efisien kan. Nah, tumbuh itu nge-solve problem itu. Jadi kayak kita buat satu vault yang mana nanti user cuma perlu deposit aja ke dalam vaultnya. Terus 24/7 kita akan ada strategi manager yang mana dia akan memonitoring protokol mana yang punya yield bagus. Kemudian kalau misal kita udah set result, ketika dia turun sekian atau dia mungkin tidak nge-generate return lagi, dia akan dipindahkan ke platform yang lebih menguntungkan gitu. Jadi meskipun kalian nggak nge-manage portofolio kalian, kalau misal kalian masuk ke vaultnya tumbuh, itu mau sampai kapanpun tetap dapat yield yang efisien gitu. Nah itu sekarang udah fase testnet. Kalau misalnya teman-teman mau coba bisa di testnet.tumbuh.v. Nanti bisa klaim juga itu faucetnya di sana, terus bisa berinteraksi langsung lah. Kalau misal mau kasih feedback bisa join Discord-nya aja, linknya ada di X-nya. Ya, gitu. Tumbuh ya. Ya, berarti tumbuh ini secara nggak langsung udah kayak ibaratnya apa ya, yang bahasa awamnya manajer investasi buat orang-orang gitu ya. Jadi auto gitu ya. Ya, mungkin di zaman sekarang itu udah banyak ya yang narasinya ke arah sana. Cuman tumbuh itu dia project kami itu lebih mengangkat ke stablecoin. Jadi kita lebih mengangkat ke stablecoin dan 100%, 100% transparan gitu. Karena kalau misal berjalan di luar sana ada orang yang manage uangnya, tapi kalau project kami itu full dari on-chain datanya udah bisa ke-track gitu. Itu ya. Kelebihan project kami di situ sih, Mas. Fully nyetok. Iya. Telanjang. Katanya kan bisa dicek sendiri lah kan.
Ya namanya kan semuanya udah onsen, nanti kelihatan nih. Ini duit gua lagi kemana nih? Onsen never lie guys. Iya, onsen never lie. Onsen talk never lie. Onsen talk juga never lie. Tapi mana ku udah ceritain belum sih project? Belum projectnya Belum, ya. ya. Spesifiknya apa nih? Terakhir Ini project saya nuviafinance.com. Oke. Ya, Nuvia Finance. Oke. Apa tuh, Mas Malik? Projectnya kategori DeFi itu untuk orang-orang awam. Jadi orang nggak tahu apa itu Web3 istilahnya, kemudian di kripto itu ada apa aja, kemudian blockchain-nya apa aja. Nah, di situ user tinggal connect wallet, satu klik, kemudian muncul strategi. Oke. Gacor. Langsung execute, tampil yield. Share gitu ya. Share. Gitu. Oke. Sekarang ini bentar lagi mau launch testnet. Oh, mau lantas aja. Ya. Cepet ya, balik ya mau lantas aja. Desa-desaan dong. Mau giliran aja pingshot aja lah itu. Enggak, maksudnya gini, dia tuh bootcamp November. Iya. Sekarang Februari udah mau testnet. Apa enggak gokil itu? Kenapa enggak gokil? Member Web3 Jogja. Iya. Nah, itu dia. Ya karena dia itu mencambui AI-nya itu. Pilot-pilotnya apa itu GitHub semua cambui semua. Dipecuti. Iya. Full kerja. Iya, dipapras entek. Gitu ya. Baik, udah banget. Oke. Nuvia Finance berarti ya. nuviafinance.com. Oke. Berarti orang-orang bisa apa namanya engage ke Nuvia di mana nih? X atau di mana? Di X ya. Di X. Di X. Oke. Akun Nuvia Finance ya. Ya, Nuvia Finance. Oke. Tim juga ya Mas ya? Maksudnya Ya, tim berapa orang nih tim ini? berlima. Berlima. Dirimu smart contract. Ya, smart contract. Iya, bersama guru. Ya, Mentor. Iya, Bisa. Oke. Kita masuk ke yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Dan gini, kita spill ya teman-teman ya. Aku tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa kita bakal ada bootcamp batch 6 teman-teman. Batch 6 ya guys ya. Ya, yang kita rencanakan bakal dilaksanain habis Lebaran. Betul. Habis bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman persiapkan diri kalian buat ikut batch 6 yang kemarin ketinggalan batch 5, Ya. langsung ikut batch 6. Oke? Betul. Dan mungkin kita tanya-tanya, apakah menurut teman-teman batch 1 sampai batch 5 ini worth it nggak ikut bootcamp batch 6? Atau mungkin worth it nggak sih kemarin waktu ikut bootcamp di Web3 Jogja? worth it banget sih. Worth it Worth banget it ya? banget. Dari batch 5 worth it banget. Worth it Oke. banget. Soalnya kita tuh pengen ngelahirin adiknya Mas Mani ini kan. Gitu loh. Adiknya Mas Mani sudah waktunya Mas Mani menjadi kakak. Iya. Ya kan. Makanya juga mau jadi mahal guru. Mau jadi magur batch 10 tapi. Iya. Belajar dulu setahun kan proses kan. Iya. dong. Ini masih guru dulu. Masih iya. Dosen, guru, profesor, mahal Magur. Tekniknya Oke. Kenapa worth it Mas Mani? Karena Web3 bakal banyak yang mengupdasi Web3. Sekarang masih user itu dikit yang tahu, dikit banget. Oke. Ibarat kayak internet lah. Nah, itu awal-awal dari internet gitu. Web3 itu awalnya internet kayak gitu. Oke. Dan di situ banyak peluangnya, gaji dolar. Oke, turun ke Mas Fikri. Kalau ini bootcamp batch 6 ya, Iya. worth it lah. Kalau dari aku sendiri, kapan lagi kan bootcamp gratis, bebas untuk konsultasi dengan pakar-pakarnya. Kan? Iya. Dan juga kapan lagi gitu kan, dapat kesempatan sampai founding sampai dibayarin pakai dolar. Ngeri ya. Oke. Terus ditekankan bootcampnya gratis teman-teman. Betul. Tidak dipungut biaya 0 rupiah. 0 Tapi teman-teman bisa dapat potensi gaji dolar. Betul. 0 telur bebek. Iya. 0 tralala. 0 salah. Iya. Oke. Gantian kamu. Ya. Kalau dibilang worth it sih ya worth it sekali ini. Apalagi kan kita bootcamp tinggal daftar seleksi
Di sana kita dapat makan kan? Dapat makan. Fasilitasnya apa Dapat aja, aja, Bro? Kos itu kesempatan Iya, sekali oke. itu. Dapat makan, dapat apa lagi nih ya, Bang? Dapat benefit, dapat ilmu. Dapat ilmu, oke. Mungkin dari orang-orang yang mungkin kita nggak tahu tapi ilmu dia tuh banyak. Oke. Karena ilmu sama dengan dolar, iya. Gitu ya. Iya. Oke. Monggo Bang Wisnu. Gini guys, di mana lagi tempat yang kalian itu bisa dapat ilmu dari pakar-pakarnya, komunitas yang udah menang 30 berapa mas? 36 hackathon internasional yang akan terus bertambah dan kalian tuh nol spending. Bisa dicari, kalau nggak di Jogja nggak ada lagi. Ya itu di 24/7 kapital efisien mentok kanan. Iya, kalau kita 24/7 ngajari Web3 mentok kanan, Mentok kanan. papras entek. Iya. Kan tadi slogan cocok banget buat anak ngkos ya kan kapital efisien teko ngetoknya bensin tok mangan aman ya kan ilmu dapat ilmunya mentok kanan juga. That's the point. That's why. Oke, siapa? Mas Akbar. Ya. Worth it enggak Mas? Ini magu lu ya. Apa nih kita dengerin statement dari Mas? Tanyanya worth it apa enggak ya? Oke. Ya kalau misal nggak mau kaya ya nggak worth it. Tapi misal ini pun ya capek aku mas ngajar mas. Iya ya. Oh tadi dirasa. Iya, kerujil ini ya adik-adiknya udah 4 ini Mas. Iya. Segera turunkan lah. Nggak worth it sih. Nanti aku yang ngajar lagi. Iya ya. Capek aku ngajar terus. Berarti emang. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau misal kalian ya pengen ilmu yang mungkin bisa bikin mind blowing lah. Oke. Di mind blowing, kalau pengen belajar blockchain, join aja. Dan itu sangat worth it menurutku ya. Karena ya bisa dilihat lah. Oke. Sebutan kalian ke saya tadi apa gitu. Guru. Jadi ya bener yang dikatain sama Wisnu tadi, di kita nggak ada bahkan nol spending ya kalau misalnya mau join kita, tapi kita seleksi ketat dari tim Web3 Jogja, yang mana itu nanti meskipun nggak berguna sekarang, suatu saat nanti pasti akan berguna gitu. Kayak Wisnu pribadi kan dia kan pecah telur setelah 1 tahun ya, 1 tahun. Tapi tetap akan merasakan seperti itu. Gitu. Ya kalau misal gaji UMR tiba-tiba dapat $1.000 aja lah. Itu kan ya lumayan toh. Lumayan banget. Lumayan toh. Itu kan bisa setahun lah buat bayar parkir kan. Bayar parkir setahun lah. Minimal nggak keluar uang kan. Iya, nggak keluar uang. Oke. Nah, nanti kalau misal join ketemu saya. Pasti ya. Akbar ya. Iya. Ini giliran aja Mas Akbar tuh sudah ibaratnya udah tertua lah ya di Jogja nih ya kan. Kalau nanti batch 2 apa batch 3 suruh ikut ngajar lah ya Mas. Kalau Wisnu tadi kan katanya kan masih 16 kan di grup Web3 Jogja ya. Kalau aku tuh hampir mau jadi owner. Serius, fun fact itu. Waktu ada teman-teman yang minta grup, itu aku yang dipanggil Mas Yan. Hari ini teman-teman buatin grup gini. Sialnya handphoneku itu kan waktu itu kan masih ya karena masih UMR kan ya. Itu nge-lag kan dan nggak bisa nangkap sinyal maksimal gitu. Jadi Telegram kan kalau nggak dapat sinyal bagus kan dia kan nggak bisa buat grup kan. Connecting terus kan. Nah terus jadi yang buatnya Masian. Jadi aku waktu itu sempat jadi owner Mas itu kan jadi owner aku. Ini bukan lagi transfer owner tapi emang hampir jadi owner. Hampir kalah kamu Mas. Episode kemarin ada OG-nya. Ini juga OG-nya. Iya. Itu. Episode kemarin kan orang udah pada tahu kan. Iya, udah pada tahu. Yang lain udah kita spill ya depan. Sekalian closing statement yang terakhir Mas Akbar gitu kan, buat karena kita kan Web3 itu kan banyak orang yang bilang kayak Web3 scam ya, bullshit. Apalagi gara-gara Raja Cerito. Raja Cerito. Ya sekarang Raja Ceritonya ini Mas Akbar. Iya. Bukan only bro. Bercanda ya. Thumbnail.
Gimana nih Mas tentang stigma itu dan sekalian closing statement dong? Ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke. Aku hampir menemukan pertanyaan ini di setiap kali ada event. Iya. Jadi sebenarnya ya as a dev, aku tuh mandang kalau misal ada orang yang bilang Web3 itu, apalagi di Indonesia itu banyak scamnya gini. Nah itu sudah pasti bukan orang Jogja gitu. Sudah pasti bukan orang Web3 Jogja dong. Iya kan. Nah, karena kalau menurutku pribadi ya, aku tuh kalau dari aku pribadi aku nggak tahu yang lain ya. Aku tuh emang suka ngulik aja sih. Aku suka teknologinya dan aku suka nge-serve bahwa project itu nanti suatu saat akan berguna bagi banyak orang. Nah itu visiku sih. Nah kalau misal terkait statement tersebut sentimennya emang negatif ya itu emang dari dulu. Cuman kalau diminta buat kalimat penyapunya ya, ya tergantung. Sekarang gini, kalau misal kalian masih kena scam di project apapun itu, ya kalian yang menurut saya kurang research sih. Ya karena Web3 kan semua kan kayak yang aku bilang tadi ya telanjang ya. Kita bisa lihat transaksi on-chain-nya, kita bisa lihat jumlah holdernya berapa dan sebagainya. Kalau misalnya kalian masih kena scam dari suatu project ya berarti kalian yang kalau misal udah riset pun kalian masih kurang beruntung gitu ya. Nah jadi ya baik lagi sih kalau aku pribadi seperti itu, karena aku nggak mau karena kan aku buat proyek kan aku juga bawa nama Jogja kan ya. Aku bawa nama Dewi Jogja, aku juga bisa sampai titik sekarang itu karena Dewi Jogja juga. Aku nggak mau mengecewakan atau mengotori namanya gitu. Jadi menurutku orang-orang Jogja nggak akan mungkin sih buat seperti itu sih, karena kontribusi Dewi Jogja ke orang itu sendiri itu udah benar-benar luar biasa gitu. Jadi selagi dari Jogja nggak mungkin gitu. Itu sih Mas. Kalau Indonesia lain aku nggak tahu ya. Tapi kalau misal masih kena pun ya tadi kurang riset dan sebagainya. Itu. Dan proyeknya sekarang pun udah bisa tuh kita riset secara mendalam kayak misal proyeknya ini beneran ada nggak? Bukan cuma beneran ada ya, tapi beneran ada utilize-nya dan sebagainya. Holdernya berapa kita cek. Itu kan udah terbuka ya, dan sekarang kan tulisan banyak banget kalau misal kita mau manfaatin sepenuhnya gitu. Itu sih kalau aku bisanya nyapu cuma sampai situ sih Mas. Dasar ke Mas Wisnu? Ya, Bang Wisnu, monggo. Lawan scam di Web3 gimana menurutmu Mas? Closing statement. Lawan scam di Web3. Ya, Ruger lawan scam. Itu apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Biar kita tuh bisa kapital efisien itu loh Mas. Iya. Kalau uang kita kena ruk, iya. Ya nggak efisien dong berarti. Ya gimana caranya pakai SLX kalau nggak ada uangnya? Iya. Ini buat, jadi kamu sedang melawan kompetitormu ini Mas. Iya, kompetitor tapi yang scam. Yang scam. Iya. Ya, gimana itu? Komen, monggo. Biasa aku jarang itu sih Mas, jarang masuk ke banyak project ya. Aku karena ngedev ya udah fokusnya ke dev aja. Tapi benar yang dikatakan Mas Akbar tadi, kalau misalnya teman-teman ini masih kena scam atau apa ya, teman-teman mungkin bisa tanya ke diri teman-teman masing-masing. Itu sebelum kalian melakukan itu, sebelum kalian pencet deposit atau apapun itu, berinteraksi dengan smart contract apapun itu, teman-teman itu udah mencari tahu sampai mana. Kalau misalnya sampai kena scam atau apa ya, kan yang itu yang mencet teman-teman sendiri. Wah, iya. Gak ada orang yang bisa kontrol selain teman-teman sendiri. Yes. Jadi sama kayak kata Mas Akbar, riset dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Dior berarti ya, Dior. NFA. Siap. Gantian. Monggo Mas. Scam di Web3 ya, itu kan mungkin ya sama seperti sebelumnya karena kita tuh kurang riset aja. Mungkin banyak di internet orang beli koin lah tiba-tiba hilang. Nah, itu masalah di kurang riset. Dan karena itu kan pasti sasarannya tuh orang awam. Jadi orang belum tahu Web3, kripto dan sebagainya. Dia cuma ikut-ikutan. Ada mungkin nemu di Instagram, di X atau di di platform lain. Oh, kita disuruh beli ini ya. Tiba-tiba kita kok tokennya hangus, tokennya liquidity-nya tiba-tiba turun drastis. Nah itu kan karena yang dikatakan Mas Akbar tadi yaitu kurangnya riset. Iya. Ya maka dari itu sebelum kita melakukan sesuatu kita tuh harus riset dulu ini projectnya tuh bener atau enggak. Ini
token koin nih liquidity-nya gimana, holder-holdernya gimana itu kita riset dulu. Oke. Gitu. Oke, betul. Lanjut Mas Fikri. Tadi ngomongin riset ya. Iya. Ya kalau dari saya pribadi skeptis dulu sih. Maksudnya semuanya selain Web3 dan juga yang lain-lain lah pasti ada potensi scam. Ya. Nah sekarang tinggal kita gimananya, kita yang punya duit nih, kita yang punya uang, kita yang bisa menentukan mau dialihin ke mana. Ya. Dan termasuk di job ya, di job Web3 juga too good to be true gitu. Oke. Ibaratnya kayak kok kayaknya gampang banget gitu. Ya kita harus hati-hati dulu aja. Kalau masih ada waktu atau ada tenaga, ngikutin alurnya dulu. Tapi intinya jangan sampai langsung iya ya. Oh iya. Ya itu harus skeptis gitu. Punya rasa skeptis gitu ya. Iya. Dan maksudnya eling lan waspada. Iya, eling lan waspada. Ya. Jogja banget. Iya, sebelum duitmu dipapras entek. Iya. Nanti yang kapital mentok kanan mereka. Iya, betul. Revisi mentok. Iya, enggak jadi scale nanti. Iya. Oke, terakhir banget dari junior kita Mas Manik. Oke, Itu. let's go. Web3 nah itu dari segi POV builder itu dari tahap hackathon, kemudian testnet, semua itu ada yang menguji, ada yang mengaudit, kemudian kalau udah jadi beneran project yang mainnet, nah itu di Web3 itu ada nilai kepercayaan, nilai dan nilai ekonomi, dan itu bisa menggantikan bank dan pemerintahan. Desentral kan? Desentral. Kayaknya itu pada percaya bank sentral. Ya, desentral kebalikan dari bank. Oke. Kamu mau jadi presiden Manik ya? Berarti kamu proyekmu ini dalam rangka melawan bank sentral berarti Mas Manik. Ya. Batman paling sangar ini ya. Iya, kata-kata hari ini nomor 3. Iya. Nomor 3. Iya. Ngeri. Suka apa ya? Saya tidak ikut-ikut ya. Itu pribadi aja. Saya tidak tahu. Enggak. Saya tidak diberitahu. Saya tidak tahu kok bisa ada di sini. Oke. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau teman-teman punya sosmed yang ingin di-follow sama teman-teman yang nonton Oncan Talk ini, bisa spill apa aja sosmed pribadinya Mas Akbar? Di Twitter mungkin atau di Instagram mungkin? Twitter boleh @akbarwijaya oke. O sama K ya, nggak usah pakai E. Oke. Mau follow Instagram boleh akbarwijaya_. Akbar WK_. Akbar WK ada tuh. Sekalian WK ya ini ya. enggak. WK-nya satu aja. WK satu aja. Oke. Soalnya WK-WK-nya udah di real life. Oke, mantap. Kamu Manik dulu, Manik dulu ya. Untuk akun X itu hidden like. Hidden like. Ya, alay banget hidden like. Kemudian akun Instagram maniknur_c. Maniknur_, tangannya _c. Oke ya. Siap. Mas Fikri, kira-kira sosmednya bisa di-follow? Instagram sama Twitter ya. Falikul Fikri. Falikul Fikri. Oh iya. Pakai Q ya. Iya. Falikul Fikri. Oke. Monggo Mas Bunda. Kalau di X itu danuste_10. Kalau yang di Instagram tuh pasti yang nama Janzi banget, nggak ada hubungan sama nama. Oke. Retriever_000. Retriever ya. Iya, kayak nama prosesor. Iya, prosesor. Kamu? X sama Instagram Aditya Wisnu __. Halo, underscore-nya juga. Oke. Ganti bejo Aditya scale X gitu. Sekali lagi ya. Project banget gitu ya. Oke. Aditya.sx. Aditya. Iya. Dan oke, buat teman-teman juga yang pengen ngikutin informasi dari kita, kita pengen stay tune bersama kita. Ya jangan lupa follow kita di Instagram, X, di TikTok, namanya sama. Iya, sama semua Web3 Jogja. Dan teman-teman kalau mau nggak ribet,
teman-teman bisa ke link .tree, link tree-nya link tr.ee/web3 Jogja. Jadi teman-teman di sana bisa follow semua sosial media officialnya DevWeb3 Jogja, anti scam dan juga teman-teman ada free ebook cara mendapatkan ide hackathon yang udah proven memenangkan DevWeb3 Jogja 36 hackathon internasional. Lihat terus. Oke, mungkin gitu aja, kita udah gamble hampir 2 jam ini ya, dan terima kasih banget buat semua teman-teman dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 dan soon teman-teman batch 6 jangan lupa buat ikut bootcamp DevWeb3 Jogja selanjutnya.